Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Nur Hidayah dengan nomor NIM 193223006, merupakan mahasiswa program studi pendidikan matematika semester 5 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Adapun tujuan dibuatnya video ini ialah untuk menjawab soal-soal ujian akhir semester pada mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Ibu Ita Yusritawati MPD. Untuk itu, kita langsung saja ke soalnya. Untuk soal yang pertama, berikan penjelasan mengenai kelas yang kondusif dan efektif. Izin menjawab, menurut saya, kelas yang kondusif dan efektif itu adalah di mana situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal. Jadi, suasana kelas yang kondusif dan efektif itu sangat menentukan kualitas kegiatan belajar mengajar. Apabila kualitas belajar dan mengajarnya itu baik, maka si peserta didik juga akan mendapatkan tingkat pemahaman yang baik pula. Misalnya, dimulai dari penataan ruang kelas, membuat kesepakatan atau kontrak belajar antara siswa dan guru yang tegas namun bersahabat, serta menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik. Kita lanjut ke soal yang kedua. Jika pada saat pembelajaran berlangsung, ada siswa yang cuek atau acuh terhadap penjelasan yang sedang Anda sebagai guru sampaikan, bagaimana pengelolaan kelas yang akan Anda lakukan? Izin menjawab, langkah awal yang akan saya lakukan sebagai guru untuk mengelola kelas tersebut adalah berhenti menjelaskan pelajaran sejenak. Tunggu hingga siswa yang cuek tersebut menunjukkan perhatian kepada guru. Ketika guru berhenti menjelaskan pelajaran, tetapi siswa yang cuek tetap tidak memperhatikan, maka kita akan panggil nama siswa yang cuek tersebut. Ketika siswa tersebut memandang kepada guru, barulah kita beritahukan bahwa guru menunggu dia untuk memperhatikan pembelajaran yang sedang dijelaskan. Kita juga sebagai guru perlu menyampaikan kepada siswa bahwa perhatian mereka kepada pelajaran sangat penting, agar mereka berhasil dalam memahami pembelajaran dan bisa mencapai tujuan belajar yang secara optimal. Kita lanjut ke soal yang ketiga, buatlah video pembelajaran. Nah, untuk video pembelajaran, saya akan menyampaikan materi mengenai logika matematika. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai logika matematika. Namun, sebelum ke materi, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum ke materi, di sini terdapat sebuah pertanyaan. Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata logika matematika? Nah, kalau murid laki-laki mungkin akan bingung dan bertanya, kok matematika pakai logika segala? Sementara murid perempuan akan berpikir, logika itu mah urusan laki-laki. Perempuan tuh pakainya perasaan. Kita lanjut. Di sini terdapat sebuah pengertian dari logika matematika. Logika matematika adalah aturan berpikir atau landasan tentang bagaimana cara kita mengambil kesimpulan. Pertimbangan akal pikiran yang kita gunakan untuk menarik kesimpulan bukan hanya didasarkan pada logika alamiah, namun juga pada logika ilmiah. Nah, logika ilmiah ini bisa kita pelajari lewat materi logika matematika. Selanjutnya, di sini terdapat manfaat dari belajar materi logika matematika, yaitu supaya kita dapat berpikir kritis, runtut, dan rasional. Apabila kita sudah menguasai materi ini dengan baik, maka proses berpikir kita akan menjadi lebih objektif, sehingga bisa mengurangi kesalahan saat pengambilan keputusan. Kita lanjut. Nah, di sini terdapat agenda pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, ada pernyataan dan kalimat terbuka. Yang kedua, negasi atau ingkaran. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu pernyataan dan kalimat terbuka. Nah, di sini terdapat sebuah ilustrasi. Manakah yang termasuk ke dalam pernyataan atau kalimat terbuka? Yang pertama, Indonesia merdeka sejak tahun
1945. Wah, pernyataan yang bagus sekali. Nah, jadi kalimat Indonesia merdeka sejak tahun 1945 ini termasuk ke dalam sebuah pernyataan. Selanjutnya, 30x ditambah 4 sama dengan 16 loh. Masa harus dibuktikan nih kebenarannya? Dalam matematika, namanya disebut dengan kalimat terbuka. Jadi, kalimat 30x ditambah 4 sama dengan 16 ini merupakan sebuah kalimat terbuka. Selanjutnya, aku tak bisa hidup tanpamu. Oh, jelas, kalimat terbuka ini mah. Nah, di sini terdapat pengertian dari pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang sudah pasti mempunyai nilai benar atau sudah pasti mempunyai nilai salah, tetapi tidak sekaligus keduanya. Pernyataan juga disebut dengan kalimat tertutup. Dalam logika matematika, pernyataan biasanya diberi dengan lambang huruf P, Q, atau R kecil. Jadi intinya, pernyataan adalah sebuah kalimat yang sudah mempunyai nilai benar ataupun sudah pasti mempunyai nilai salah. Nah, pernyataan ini disebut juga dengan kalimat tertutup. Nah, di sini terdapat contohnya. Yang pertama, 10 adalah bilangan genap. Nah, ini merupakan sebuah pernyataan yang bernilai benar. Yang kedua, Malang adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan sebuah pernyataan yang bernilai salah, karena kita ketahui bahwa ibu kota Provinsi Jawa Timur itu adalah Surabaya. Selanjutnya yang nomor 3, hasil kali 6 dan 5 adalah 30. Nah, ini merupakan sebuah pernyataan yang bernilai benar. Yang keempat, bilangan ganjil adalah bilangan yang habis dibagi 2. Nah, ini merupakan pernyataan yang salah, karena kita ketahui bahwa bilangan ganjil itu tidak habis dibagi 2. Nah, yang kelima, berapa usiamu sekarang? Nah, ini bukan sebuah pernyataan, akan tetapi sebuah pertanyaan. Kita lanjut. Nah, di sini terdapat pengertian dari kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat matematika yang belum diketahui nilai kebenarannya, sehingga untuk menentukan benar atau salahnya, kita perlu pengamatan yang lebih lanjut. Kalimat terbuka selalu mengandung peubah-peubah atau variabel-variabel. Jadi intinya, kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum sama sekali kita ketahui nilai kebenarannya, dan kalimat terbuka itu biasanya mengandung variabel-variabel. Nah, di sini terdapat contohnya. Yang pertama, kota A terkenal sebagai kota pahlawan. Nah, ini kalimat terbuka karena di sini terdapat sebuah variabel, yaitu variabel A. Yang kedua, 2x ditambah 1 sama dengan 9. Dengan x bilangan bulat. Yang ketiga, n ditambah 2 adalah bilangan ganjil. Yang keempat, hewan x adalah hewan mamalia berkaki 4. Yang kelima, x ditambah y sama dengan 10. Dengan x dan y merupakan elemen dari bilangan prima. Nah, sampai sini apakah bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran dari suatu pernyataan adalah pernyataan lain yang diperoleh dengan menambahkan kata tidak atau menyisipkan kata bukan pada pernyataan semula. Dalam logika matematika, negasi atau ingkaran memiliki simbol seperti ini ya, seperti bendera. Selanjutnya, apabila pernyataan awal bernilai benar, maka pernyataan barunya bernilai salah. Sebaliknya, jika pernyataan semula bernilai salah, maka pernyataan barunya bernilai benar. Nah, di sini terdapat tabel kebenarannya. Nah, apabila P-nya itu benar, maka negasi atau ingkaran dari P-nya bernilai salah. Sebaliknya, apabila P-nya itu salah, maka negasi P-nya bernilai benar. Nah, kita lanjut ke contohnya. Yang pertama,
4 adalah bilangan genap. Nah, ini merupakan pernyataan yang bernilai benar. Maka untuk negasinya, 4 bukan bilangan genap. Nah, ini merupakan pernyataan yang bernilai salah. Yang kedua, kayu memuai bila dipanaskan. Merupakan pernyataan yang bernilai salah. Maka untuk negasinya, kayu tidak memuai bila dipanaskan. Nah, ini merupakan pernyataan yang bernilai benar. Yang ketiga, 11 merupakan bilangan prima. Nah, ini merupakan pernyataan yang bernilai benar. Maka untuk negasinya, 11 bukan merupakan bilangan prima. Nah, dan bernilai salah. Yang keempat, ibu kota Jawa Barat adalah Surabaya. Merupakan pernyataan yang bernilai salah. Maka untuk negasinya, ibu kota Jawa Barat bukan Surabaya. Maka pernyataan ini bernilai benar. Dan yang terakhir, yang kelima, bilangan ganjil adalah bilangan yang habis dibagi 2. Merupakan pernyataan yang bernilai salah. Maka untuk negasinya, bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Maka untuk nilai kebenarannya bernilai benar. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.